awal-awal tadi kan kita udah cerita tuh Mbak ya tentang insecure tuh kan. Dari yang awalnya mungkin karena dianya tuh bikin standar sendiri gitu tentang insecure ini. Kenapa dia bisa insecure? Karena dia mematok standar yang dia buat sendiri, dia ikutin sendiri, dia capek sendiri, akhirnya insecure sendiri. Itu kan yang salah kayak yang aduh gitu. Padahal itu kan bukan standar yang dari Allah kayak gitu loh. Nah, Betul, terus betul. gimana sih pandangan Mbak Umira tentang kalau ternyata insecure itu nggak cuma dari ini nih standar yang kita buat atau standar umum yang biasanya ada di masyarakat, tapi dari pola pengasuhan yang ternyata memang pola pengasuhan orang tuanya dulu menyebabkan dia kurang percaya diri. Gimana tuh Mbak? Monggo. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan insecurities ini, kita mau mendudukkan dulu ya. Karena tadi itu sebenarnya ada yang bingung juga, apa sih insecure itu? Mau Mira, apa sih insecure itu? Kayak gitu banyak yang nanya gitu. Insecure itu adalah sebuah perasaan tidak aman gitu ya. Kalau kita searching itu kan kata yang lagi booming banget gitu. Kata yang lagi viral banget gitu kan. Terus kayak dijadikan Ya, jadiin alasan gitu ya. jadi ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak layak kayak gitu. Kalau kita searching juga, insecure itu berupa perasaan tidak aman, kemudian membuat kita gelisah, membuat kita takut, membuat kita malu, membuat kita nggak pede, dan seterusnya. Jadi benar sekali tadi yang disampaikan Mbak Sisil di awal-awal tadi ya, kita ngerasa nggak pede, kita ngerasa takut, dan utamanya tuh Mbak Mira pernah ngerasain banget ya, ketakutan terhadap masa depannya itu tuh kayak mengerikan banget gitu loh. Jadi seolah-olah kematian itu ada di depan mata. Padahal kan kita nggak ngerti ya ajal kita itu turun kapan ya kan, bisa jadi 100 tahun lagi misalnya. Kita nggak tahu gitu. Dari perasaan insecure ini juga itu ada gejala-gejala kita merasa hampa Mbak Sisil. Jadi pernah nggak sih kita itu ngerasa kosong gitu ya, mungkin karena seharian rebahan, terus kita cuma megang HP, terus endingnya kita ngerasa hampa, kita ngerasa kosong. Kemudian kalau pas ngelihat HP itu, lihat postingan orang tuh, oh temenku kok udah lulus kuliah ya, kayak gitu. Temenku udah nikah ya, temenku kok udah sampai nikah 2 kali. Sementara gue belum dong. Kalau kita nggak punya patokan utama tuh kayak, ya apalah aku ini yang cuma merempah-rempai ya gitu kan, nggak ada apa-apanya. Perasaan-perasaan minder, perasaan takut, perasaan nggak berdaya, nggak aman, dan sebagainya. Dan Mbak Umira rasa hampir semua orang itu merasakan perasaan insecure ini. Bisa dihitung jari ke orang yang nggak merasa insecure gitu. Bisa dihitung jari orang yang ngerasa bahwa dirinya itu tuh baik-baik aja, bahagia terus gitu lah. Dan bisa jadi juga kondisi itu berasal dari memang tadi pola pengasuhan yang salah tadi gitu. Tapi sebenarnya dilihat dari definisi itu adalah memang insecure itu adalah perasaan-perasaan yang merasa ibarat kata kalau batas normalnya manusia itu tuh di sini, nah orang tuh ada di bawahnya gitu. Karena ada tuh orangnya over pede kan, sampai mengantarkan dia itu kepada kesombongan gitu. Tapi ada juga yang dia itu tuh di bawah garis normal gitu, yang itu ngerasa kemudian membawa, aku tuh minder gitu, aku tuh feeling insecure gitu-gitu. Gimana nih kalau misalnya insecure itu tiba-tiba nyerang kita nih? Kan soalnya tadi Mbak Umira udah ngebahas ya tentang insecure itu datangnya dari luar gitu. Maksudnya dia akan berpotensi menjadi respon kita negatif ketika ya informasi yang kita dapat itu ya negatif-negatif kayak gitu. Tergantung respon kita kan. Nah, berarti ada nih latihan-latihan, kiat-kiat, tips-tips gitu ya yang bisa Mbak Umira bagi buat kita di sini untuk gimana sih caranya kalau insecure itu datang. Monggo Mbak Umira. Oke. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya Mbak Sisil ya, insecure itu hampir semua orang itu tuh pernah merasakan gitu, dan itu kan potensi masing-masing orang gitu kan. Artinya Allah itu memberikan potensi untuk merasakan itu gitu. Tinggal apakah kita itu membesar-besarkan atau dan menjadikan itu masalah, atau kemudian kita gunakan dengan di jalan yang tepat gitu. Mungkin Mbak Umira pernah memposisikan diri Mbak Umira ketika merasa insecure sama orang lain ya. Karena emang pernah gitu, semuanya itu pernah, tergantung pada penyikapan kita. Nah, bagaimana kemudian kita harusnya menyikapi feeling insecure itu?